random aja gitu. Kayak hal-hal ini terlalu random untuk terjadi secara tiba-tiba. Juga terlalu random untuk terjadi sama sekali bahkan. Halo, apa kabar? Jadi kali ini aku pingin ngebahas, membagi, dan mungkin bisa dibilang juga sekaligus nge-review film yang baru aja aku tonton. Kali ini aku baru aja nonton sebuah film yang berjudul Scream yang ketujuh atau Scream 7. Yang mana aku ngerasa kalau ini adalah film yang entah kenapa nggak terlalu serem kalau buat aku pribadi, tapi justru lebih ke terasa seru ya gitu. Dan mungkin aku juga pingin bilang ini dulu di depan kalau aku tuh belum pernah atau mungkin bisa dibilang belum sempat untuk nonton film-film atau bisa dibilang franchise Scream secara umum dari yang pertama bahkan sampai yang ke-6 terakhir kemarin. Sebenarnya aku ada sih nonton kayak film yang kedua atau yang ketiga mungkin, tapi itu udah lama banget dan aku bisa bilang kalau aku nggak punya memori khusus terhadap film-film tersebut dari film Scream. Jadi aku bisa bilang kalau aku di film yang ketujuh ini masuk dan nonton sebagai orang yang awam banget, nggak punya bayangan apapun, nggak punya ekspektasi apapun terhadap filmnya. Jadi aku nggak ngerti referensi-referensinya juga bisa dibilang. Dan menurut aku cukup penting untuk aku bilang ini di depan, jadi aku bisa kayak ngasih perspektif gimana kalau misalnya ada orang yang pingin nonton film Scream, tapi nggak pernah bersinggungan dan nggak pernah ngerti apapun kayak ceritanya, karakternya, dan hal-hal yang berkaitan dengan franchise Scream secara umum gitu. Jadi aku bisa ngasih perspektifnya gitu. Jadi mungkin yang pertama dulu, ketika aku nonton film ini, aku ngerasa kalau aku langsung sadar kalau ini banyak banget karakter-karakter yang disebutkan, yang ini adalah karakter-karakter dari film-film yang udah pernah rilis sebelumnya. Aku nggak tahu seberapa banyak karakternya yang udah disebutin, tapi aku yakin kalau banyak banget lah. Lebih dari 3, bahkan lebih dari 5 sepertinya. Sebagai orang yang nggak pernah nonton film ini sebelumnya, atau nggak ngerti franchise-nya sama sekali, tentu ini cukup mengganggu ya. Karena kayak, aku jadi lebih ke penasaran aja. Kayak karakter-karakternya ini sebenarnya di film-film sebelumnya tuh berperan sebagai apa gitu. Kayak punya dampak apa terhadap karakter yang muncul di dalam film ini sekarang gitu. Karena kan karakter-karakter di dalam film ini juga ada beberapa karakter yang udah muncul di film sebelumnya kan. Kayak karakter utamanya yang bernama Sidney Prescott. Kemudian ada karakter siapa tuh? Cewek yang diperanin sama Courtney Cox kalau nggak salah. Itu kan juga udah pernah muncul di film yang sebelumnya. Jadi aku penasaran banget dengan dampak apa yang dimiliki oleh karakter-karakter yang disebutkan di dalam film ini yang juga udah pernah muncul di dalam film sebelumnya gitu. Tapi walaupun untungnya nama-nama yang muncul ini sebenarnya nggak sampai di level yang cukup mengganggu ya. Kayak nama-nama ini bukanlah nama-nama yang menjadi penggerak dari segi ceritanya. Memang harus diakuin kayak konflik utama dari ceritanya tuh sangat berporos dengan karakter yang udah pernah muncul ini. Dan sepertinya kalau misalnya kita nonton film yang sebelumnya, kita jadi tahu kayak ini karakter yang disebutin berapa banyak di film ini tuh dulunya berperan sebagai apa gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih aku ngerasa kalau itu nggak menjadi mengganggu yang sampai kita ngerasa kalau aku baru paham cerita di film ini kalau misalnya aku ngerti dengan karakter-karakter yang udah pernah muncul sebelumnya. Untungnya sih nggak sampai di level yang seperti itu. Dan palingan seperti yang tadi pernah aku sempat sebutin barusan, masalah utamanya adalah kalau misalnya kita pingin nonton film yang sebelumnya, kita bisa dibilang kayak semi-semi kena spoiler lah, udahan. Karena udah banyak disebutin di dalam film ini gitu. Tapi karena aku dari dulu juga nggak pernah mempermasalahkan ya, kayak kalau misalnya kena spoiler pun, aku mah tetap hajar nonton-nonton aja. Aku sih nggak ngerasa ini sebagai masalah sih ya. Nah tapi justru kalau misalnya ngomongin masalah referensi-referensi atau karakter yang udah pernah muncul sebelumnya, justru aku cukup terganggu dari segi karakter utamanya yang di film ini itu berkali-kali diingatkan kalau ini adalah karakter yang udah melewati banyak hal-hal horor dan dia tuh udah memiliki pengalaman yang tinggi sekali dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan teror tersebut, dengan topeng tersebut. Dan karena dia udah sering, otomatis dia udah jadi lebih siap gitu kan. Dan karena dia udah siap, ketika teror-teror di dalam film ini tuh muncul, aku ngerasa kalau horornya tuh jadi nggak punya dampak yang cukup signifikan. Jadi nggak terlalu serem bisa dibilang. Karena karakternya udah santai banget. Udah ngerti dengan apa yang harus dia lakukan. Dia udah bisa ngerti dengan apa taktik-taktik yang seharusnya bisa dilakukan sehingga musuhnya atau penjahatnya tuh jadi terkesan nggak terlalu misterius begitu. Dan di film ini itu cukup diperlihatkan banget ya. Kayak hal-hal yang dia persiapkan untuk menghadapi hal ini. Jadi kayak dia udah nyiapin senapan di lemari, di brankas, di meja. Dia udah nyiapin ruangan untuk kabur atau untuk melindungi diri. Dia udah siap banyak sekali hal lah bisa dibilang ya. Jadi ketika ini terjadi, ketika teror-teror ini terjadi, sepertinya
nggak cukup mengganggu buat karakter utamanya gitu. Dan pada akhirnya karakter yang berhasil membuat perasaan tegang dari teror yang dilakukan oleh si topeng ini adalah karakter-karakter yang tentunya baru ya. Kayak karakter-karakter yang di film ini terlihat masih muda sekali. Kayak anaknya si Sidney Prescott, kemudian teman-temannya. Itu lebih kerasa menegangkannya. Karena kita ngelihat kalau mereka tuh nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka cuma bisa lari doang gitu kan. Dan di saat yang bersamaan ketika terornya terjadi, ketika mulai ada banyak adegan pembunuhan, itu karakternya jadi panik sendiri, dan ketika dibunuh, itu ngebunuhnya juga kerasa ini banget ya, kayak sadis banget lah bisa dibilang. Dan aku nggak tahu ya apakah ini terasa atau terdengar psikopat, tapi di bagian pembunuhannya pun itu juga bervariasi banget lah. Jadi nggak kayak cuman karena dia ngebawa pisau doang misalnya, kemudian dia ngebunuh dengan cara nusuk-nusuk doang, terus udah, nggak ada cara lain yang dia lakukan. Menurut aku sih itu membosankan ya. Dan di film ini tuh enggak. Di film ini tuh banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh si topeng ini untuk ngebunuh karakter-karakter di dalam filmnya ya. Dan aku ngerasa kalau jadinya menyenangkan aja. Jadi nggak bosan lah bisa dibilang. Karena bervariasi lagi-lagi. Jadi kalau misalnya ngomongin secara keseluruhan horornya, aku sih ngerasa kalau ini adalah film yang lumayan menegangkan. Lagi-lagi ya, sebagai orang yang belum pernah nonton Scream nih. Jadi aku nggak tahu ekspektasinya kan. Jadi aku ngerasa kalau ini adalah film yang lumayan tegang. Dapet lah tegangnya, lagi-lagi untuk karakter-karakter yang masih muda atau karakter-karakter yang sepertinya bingung dengan apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah tapi, satu hal yang menurut aku lumayan kelihatan banget dan mengganggu kalau buat aku pribadi adalah dari sisi bagaimana ceritanya tuh dibangun ya. Karena kayak secara cerita tuh itu berjalan gitu-gitu aja. Itu nggak ada perubahan yang cukup signifikan sama sekali. Kayak perkembangan karakternya itu nggak ada. Karakter-karakternya berjalan di situ-situ aja ya. Kayak si Sidney Prescott, ya udah sebagai ibu yang bingung dengan anaknya, yang harus mencari cara bagaimana memperbaiki hubungan sama anaknya. Anaknya yang bernama Tatum yang nggak punya arah ya, kayak dia tuh pingin tahu dengan apa yang dialami oleh ibunya tapi dia ngerasa nggak diberikan untuk hal tersebut, jadi kayak dia tantrum sendiri aja gitu. Karakter-karakter lainnya yang secara fungsi juga nggak jelas, kayak ya udah temen-temennya gitu-gitu doang, nggak punya fungsi apapun kecuali nanti pada akhirnya meninggal ya kan. Terus karakter-karakter yang lainnya juga kayak bapaknya itu ya udah berperan sebagai bapak aja bisa dibilang. Jadi secara keseluruhan aku sih nggak ngerasa ada banyak perkembangan dari segi ceritanya di film ini. Palingan yang paling utama nanti adalah bagaimana tiba-tiba si teror-terornya ini muncul, dan itu pun terasa cukup tiba-tiba ya, kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba muncul aja gitu. Ditambah lagi secara motivasi dari penjahatnya atau motif dari villainnya, aku ngerasa kalau itu beneran aneh banget sih, kayak dipaksakan banget lah. Lebih kerasa kayak random aja gitu. Kayak hal-hal ini terlalu random untuk terjadi secara tiba-tiba. Juga terlalu random untuk terjadi sama sekali bahkan gitu. Kayak harusnya mah ini kalau misalnya terjadi itu beneran aneh banget. Motivasinya nggak kuat sama sekali dan kesannya tuh kayak dipaksakan aja supaya si penjahat-penjahatnya ini bisa muncul dan bisa ngebunuh orang-orang yang berhubungan dengan si Sidney Prescott ini. Kayak itu jadi motivasinya. Tapi lagi-lagi karena nggak diberikan motivasi yang jelas, jadinya kerasa kayak terlalu dipaksakan aja gitu kan. Kayak inilah, cerita dari film ini secara keseluruhan, ini tuh kerasa kayak kita nonton sebuah project yang secara keseluruhan tuh sebenarnya belum beres. Tapi udah deadline, udah mendekati tanggal rilis. Jadi kayak ya udahlah, pokoknya beres, pokoknya bisa dirilis dan pokoknya jadi gitu. Lebih kerasa seperti itu film ini ya. Nggak cukup matang lah secara cerita, secara karakter-karakternya. Bukan cerita yang berkembang sama sekali bisa dibilang. Dan ujung-ujungnya adalah karakter yang nggak ada perubahan gitu. Ya ujungnya ini aja sih, kayak dia menang dari melawan si penjahatnya gitu. Tapi lagi-lagi secara cerita sih menurut aku sama sekali nggak jelas atau sama sekali nggak punya fondasi yang cukup kuat, sehingga ketika penjahatnya muncul, ketika pembunuhan-pembunuhannya terjadi, itu menjadi masuk akal. Apalagi banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh penjahatnya itu dengan cara menghubung-hubungkan dengan karakter yang dulu ya, yang lama-lama tadi itu. Jadi ini film lebih terasa sebagai film yang kayak nostalgia aja gitu ya. Kayak banyak mengambil elemen-elemen dari film-film yang sebelumnya dan dimasukkan aja ke film yang sekarang ini, supaya mungkin penonton-penonton yang lama jadi ngerasa happy gitu ya mungkin ya dengan apa yang dilakukan oleh film ini gitu. Dengan memunculkan banyak sekali karakter-karakter atau mungkin nge-mention karakternya dan cerita-cerita yang sebenarnya udah terjadi dulu gitu.
Walaupun harus diakuin, sebagai penonton yang baru, sebagai penonton awam bisa dibilang, baru memasuki franchise Scream, mencoba untuk memasuki franchise Scream, aku ngerasa kalau itu adalah jembatan yang cukup baik sih sebenarnya ya. Kayak karena udah ada dimension di film ini, itu jadi kayak punya bayangan aja lah dengan bagaimana kira-kira yang akan terjadi di film yang sebelumnya. Kayak dari adegan-adegan pembunuhan di film ini, dari segi bagaimana terornya terjadi, kayak telepon-teleponnya yang dilakukan oleh penjahatnya, kemudian taktik yang dilakukan oleh si karakter utamanya. Menurut aku sih jadi memberikan bayangan aja dengan apa kira-kira yang akan terjadi di film yang sebelumnya. Dan buat aku pribadi, karena banyak mention karakter-karakter yang sebelumnya juga, itu jadi lebih membuat aku penasaran lah dengan kira-kira karakter-karakternya ini akan berbuat apa ya di film-film yang dulu gitu. Dengan pengalaman yang kemungkinan masih sedikit sekali dibandingkan yang sekarang gitu kan. Jadi mungkin lebih ke itu sih kalau buat aku pribadi ya. Jadi lebih ke menjembatani untuk aku penasaran dengan film-film yang sebelumnya. Dan aku jadi nggak sabar nih untuk nonton film-film yang sebelumnya, terutama mungkin film yang pertama dulu ya. Idealnya mungkin. Jadi mungkin kalau misalnya kamu belum pernah nonton film atau franchise Scream sebelumnya, kayak sama sepertiku, mungkin kamu akan cukup suka dengan film ini. Kamu mungkin akan bisa merasakan ketegangannya, bisa merasakan serunya dari bentuk horor-horornya atau teror yang dilakukan oleh si topeng ini tadi. Tapi kalau misalnya dari segi ceritanya, dari segi karakternya, dari segi kepenulisan secara umum, menurut aku ini adalah film yang terasa nggak matang lah. Kayak belum beres aja secara cerita dan secara motivasi, secara latar belakang karakternya, semua-semua. Tapi pokoknya bisa dirilis aja gitu. Pokoknya beres dan pokoknya bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang mana tentu sangat disayangkan. Dan mungkin kalau misalnya kamu udah pernah nonton dan bahkan ngikutin series Scream, franchise-nya secara umum, aku sih nggak yakin kamu akan ngerasa senang dengan film ini ya. Karena kayak aku bisa membayangkan, sepertinya udah banyak banget cerita-cerita atau karakter-karakter atau ya apalah ya, mungkin cara-cara yang dilakukan oleh pembunuhnya untuk ngebunuh dan semuanya itu yang di film ini itu semuanya udah dilakukan dari film-film yang sebelumnya. Ya udah nggak ada yang baru sama sekali dan mungkin kamu jadi mempertanyakan kayak kenapa film yang ketujuh ini harus ada gitu ya. Mungkin aku sih nggak yakin kamu menikmati dengan film yang baru ini kalau misalnya kamu udah nonton dan bahkan ngikutin gitu. Karena bisa dibilang nggak ada banyak yang baru dan terasa dari segi kayak terlalu banyak nostalgia-nostalgia yang diambil dan yang diberikan di film ini gitu. Yang diambil dari film-film yang sebelumnya. Jadi lagi-lagi aku sih ngerasa kalau aku lebih ke nggak sabar untuk nonton film yang sebelumnya ya. Karena aku ngerasa sepertinya film-film yang sebelumnya akan punya pendekatan ketegangan dan semua-semuanya itu yang lebih matang dan yang lebih menarik gitu bisa dibilang. Jadi silakan tonton filmnya kalau misalnya kamu tertarik. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Bye-bye.